Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi atau pembahasan legalitas untuk bisnis yang berkualitas. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Sebelum menjelaskan tentang legalitas, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang skala usaha. Skala usaha di sini dibagi menjadi 4, yaitu usaha besar, kemudian ada usaha menengah, ada usaha kecil, dan usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang tidak berbadan hukum, biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi berwenang, dan sering disebut usaha informal. Aset usaha yang dimiliki skala mikro ini maksimal sebesar 25 juta di luar tanah dan bangunan. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan usaha kecil? Usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan hukum seperti usaha dagang, UD, perusahaan dagang atau PD, koperasi, CV, dan sebagian kecil berbentuk PT. Kekayaan atau aset usaha maksimal sebesar 200 juta di luar tanah dan bangunan. Kemudian omset perputarannya 1 tahun maksimal 1 miliar. Kemudian selanjutnya adalah usaha menengah. Usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan hukum seperti koperasi, CV, dan PT, kekayaan atau aset usaha antara 200 juta sampai dengan 500 juta di luar tanah dan bangunan. Omset perputaran usaha dalam waktu 1 tahun maksimal sebesar 10 miliar. Kemudian usaha besar, usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Kekayaan aset di atas yaitu 500 juta di luar tanah dan bangunan. Omsetnya atau perputaran usahanya dalam waktu 1 tahun di atas 10 miliar. Kemudian selanjutnya ada bentuk hukum perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseroan, usaha dagang atau UD, dan perusahaan dagang. Izin operasional berupa SIUP kecil yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tidak perlu akta notaris pendirian usaha. Kemudian ada firma, didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, tanggung jawab sepenuhnya sendiri-sendiri atau bersama-sama terhadap utang perusahaan. Jika salah satu keluar, firma otomatis bubar. Selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Didirikan oleh beberapa orang dengan masing-masing menyerahkan sejumlah uang yang tidak perlu sama. Sekutu komplementer, orang yang mengatur perusahaan. Sekutu komanditer, orang yang memberikan modal saja. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Badan usaha yang memiliki kekayaan, hak milik, dan tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan melalui saham, yaitu saham perusahaan. Sebagian besar saham yang dimiliki, semakin besar andil dan kedudukannya. Harta pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Koperasi, badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan persamaan. Dikelompokkan menjadi koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha. Kemudian ada yayasan, badan usaha milik masyarakat yang pengelolaannya dan skala usahanya tidak jauh berbeda dengan badan usaha dan badan hukum lainnya. Contohnya adalah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, atau ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah metode pemilihan badan hukum. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat kita akan memilih metode pemilihan badan hukum, yaitu yang perlu diperhatikan adalah faktor tujuan atau goalnya. Apa tujuan utama dari didirikannya perusahaan? Kemudian yang selanjutnya ada faktor kepemilikan atau ownership, berapa orang pemilik perusahaannya. Selanjutnya faktor pemodalan atau kapital, estimasi modal dasar yang diperlukan mendirikan perusahaan akan menentukan
bentuk badan hukum karena ada badan hukum yang mensyaratkan modal minimal. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pembagian risiko atau risk sharing. Pembagian porsi risiko dalam bisnis akan menentukan bentuk badan hukum yang akan digunakan. Kemudian timely atau faktor jangka panjang. Batas waktu usia organisasi berpengaruh dalam menentukan jenis badan usaha yang dipilih. Yang tidak terbatas atau yayasan, yang terbatas itu PT atau CV. Kemudian selanjutnya ada jenis perizinan usaha. Ini ada akte pendirian, yaitu akte notaris yang berisi AD/ART badan hukum usaha. Untuk mikro cukup mendapatkan perizinan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala pasar setempat. Kemudian surat keterangan domisili usaha, yaitu surat yang dikeluarkan lurah sebagai bukti adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP dikeluarkan oleh dinas pajak setempat. Untuk itu diperlukan dokumen akta notaris, fotokopi KTP pemilik, surat keterangan domisili. Kemudian tanda daftar perusahaan. Ada setiap usaha atau perusahaan wajib didaftarkan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan akan mendapatkan nomor tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian ada tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk perusahaan dengan nilai investasi sampai dengan 200 juta. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk investasi dengan nilai di atas 200 juta. Nah, di sini ada legalitas produk. Nah, ada kolom jenis usaha untuk yang barang berwujud, ya. Kemudian ada jenis produknya, antara lain seperti makanan, minuman, produk kimia, kemudian produk tambang dan mineral serta manufacturing. Legalitasnya, kalau makanan dan minuman itu BPOM, instansinya adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk jenis produk kimia itu legalitasnya adalah sertifikat halal atau sertifikasi halal, instansinya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian untuk produk tambang dan mineral, legalitasnya adalah standar kualitas, instansinya adalah Badan Meteorologi. Kemudian yang selanjutnya manufacturing adalah SNI atau standarisasi standarisasi nasional Indonesia atau SNI, instansinya adalah Kementerian Perdagangan. Kemudian barang yang tidak berwujud seperti software atau produk seni lainnya, legalitasnya adalah hak paten atau haki. Kemudian instansinya adalah Kemenkumham. Legalitas merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam keseluruhan, asal, sifat, cara pembuatan, tujuan pemakaian, maupun pada pokoknya, bentuk, cara penempatan, bunyi, ucapan. Legalitas merek yang pertama adalah objek perlindungan atas merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Kepastian hukum dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. Kemudian status pendaftarannya, Indonesia mengenal azas konstitutif, yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya pemegang hak merek adalah seorang yang mendaftar pertama kali di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian jangka waktu perlindungannya, jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran atau filing date. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Mutasi dan lisensi, mutasi atau hak pengalihan, yaitu pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian. Kemudian lisensi, izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang untuk menggunakan merek tersebut, baik seluruh
maupun sebagian jenis barang yang didaftarkan. Yang selanjutnya, pelanggaran dan sanksi. Pasal 90 Undang-Undang Merek 15 tahun 2001, pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada seluruhan dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 21 Undang-Undang Merek 15 tahun 2001, pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada pokoknya dipidana paling lama 4 tahun atau denda 800 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.